Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mela Rasiana sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi pada siang hari ini. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil laporan evaluasi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil laporan evaluasi proses dan hasil belajar biologi. Dengan anggota kelompok Etin Irdona, Marsanda, Delvia Rizkayanti, dan juga Ismu Korea. Baiklah, pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Etin Irdona, kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Etin Irdona sebagai pemateri pertama. Baiklah, langsung saja kepada latar belakang. Evaluasi merupakan subsistem yang sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam setiap sistem pendidikan. Karena evaluasi dapat mencerminkan seberapa jauh perkembangan atau kemajuan hasil pendidikan. Dengan evaluasi, maka maju dan mundurnya kualitas pendidikan dapat diketahui. Dan dengan evaluasi pula, kita dapat mengetahui titik kelemahan serta mudah mencari jalan keluar untuk berubah menjadi lebih baik ke depan. Dalam setiap pembelajaran, pendidik harus berusaha mengetahui hasil dan proses pembelajaran yang ia lakukan. Hasil yang dilakukan adalah baik, tidak baik, bermanfaat, atau tidak bermanfaat, dan lain-lain. Pentingnya diketahui hasil ini karena ia dapat menjadi salah satu patokan bagi pendidik untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran yang dia lakukan dapat mengembangkan potensi peserta didik. Lanjut. Selanjutnya yaitu tujuan kegiatan observasi. Kegiatan observasi ini bertujuan untuk melakukan pengamatan kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru biologi dalam melaksanakan evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan. Observasi berlangsung 1 kali pertemuan. Baiklah, itulah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Etin Irdona. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marsanda, kepadanya kami persilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas waktunya moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat observasi. Nah, manfaatnya yaitu untuk menambah pengetahuan sebagai calon guru, untuk mengetahui proses dan hasil agar sebagai calon guru dapat mengembangkan. Selanjutnya. Nah, waktu pelaksanaan observasi dilaksanakan pada hari atau tanggal Kamis 4 Desember waktu jam 12 sampai jam 12.30. Tempatnya narasumber saya kembalikan moderator. Baiklah, terima kasih kepada Marsanda. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Delvia Rizkayanti, kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih moderator sudah mempersiapkan saya untuk
melanjutkan pembahasan. Adapun pembahasan observasi kali ini, observasi yang dilakukan pada salah satu SMA yang berada di Muaro Jambi, yaitu SMA Negeri 8 Muaro Jambi. Nah, sebagai sumber observasi itu yaitu guru biologi kelas 10. Di sini melaksanakan observasi mengenai proses dan hasil pembelajaran biologi pada sekolah ini. Dan asesmen formatif merupakan penilaian yang dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung, sedangkan asesmen sumatif merupakan penilaian yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Evaluasi pembelajaran terdapat tiga ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Menurut narasumber, ketiga ranah dalam evaluasi proses dan hasil pembelajaran itu penting, karena di kurikulum Merdeka saat ini semuanya diperhatikan, tidak hanya angka, namun juga proses pembelajarannya. Di kurikulum Merdeka terdapat asesmen tambahan seperti dia berkembang sesuai harapan, mulai berkembang, dan belum berkembang. Dan yang dipantau bukan hanya nilai saja. Adapun pertimbangan narasumber dalam penyusunan instrumen evaluasi tergantung kedalaman materi yang sudah diajarkan. Sejauh mana mereka memahaminya, maka sebatas itu evaluasi dibuat. Lanjut. Nah, permasalahannya, adapun permasalahan yang menghambat perencanaan evaluasi proses dan hasil pembelajaran di SMA Negeri 8 Muaro Jambi, tidak ada hambatan yang terlalu serius, tetapi ketika melakukan evaluasi sumatif akhir di sekolah menggunakan ujian online atau CBT, nah kendalanya itu susah mengakomodir siswa yang tidak mempunyai handphone, sehingga guru harus mengulangi evaluasi atau secara bertahap. Lanjut. Nah, manfaat evaluasi menurut narasumber. Yang pertama itu penting untuk kedepannya membuat instrumen yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang kedua itu mengetahui gaya belajar siswa. Contoh, seperti kita tahu gaya belajar siswa kita seperti apa, dan lebih banyak siswa menyukai audiovisual. Misal, maka pembelajaran akan lebih banyak kita menggunakan media video. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Delvia Rizkyanti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ismu Korea, kepadanya kami persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Adapun yang saya akan jelaskan yaitu kesimpulan, evaluasi merupakan subsistem yang sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam setiap sistem pendidikan, karena evaluasi dapat mencerminkan seberapa jauh perkembangan atau kemajuan hasil pendidikan dari evaluasi yang telah dilakukan kelompok 1. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh narasumber, bahwa dalam melaksanakan evaluasi proses dan hasil pembelajaran biologi dengan uji formatif dan sumatif. Evaluasi pembelajaran terdapat tiga ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Menurut narasumber, ketiga ranah evaluasi proses dan hasil pembelajaran itu sangat penting, karena di kurikulum Merdeka saat ini semuanya diperhatikan, tidak hanya angka namun juga proses pembelajarannya. Pertimbangan narasumber dalam penyusunan instrumen evaluasi tergantung dalam materi yang sudah diajarkan sejauh mana mereka memahaminya. Dan sebatas itu evaluasi dibuat. Dan untuk pengumuman hasil pembelajaran siswa, contohnya pada ujian sumatif itu diumumkan karena adanya remedial, sedangkan ujian harian tidak diumumkan. Sekian, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah, terima kasih kepada Ismu. Mungkin itulah hasil laporan evaluasi pembelajaran biologi dari diskusi dan observasi yang telah kami lakukan di sekolah kemarin. Saya sebagai moderator mohon apabila ada salah kata, kurang dan lebih saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.